melaksanakan layanan bimbingan konseling pada hari ini. 3, 2, 1, go! Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Mas Nak. Sini Nak, duduk di sini ya. Baik Ibu. Tempatkan senyaman mungkin. Sudah nyaman Mbak untuk di sini? Sudah Bu. Alhamdulillah. Tadi Mbak Selfie habis dari mana? Dari kantin. Oh, dari kantin. Bersama dengan siapa Mbak? Dengan teman-teman sekelas. Dengan teman-teman sekelas ya Mbak ya? Iya. Sudah kenyang sekarang? Sudah. Oke. Jadi Mbak Selfie sekarang kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Mbak Selfie tahu kesini itu untuk apa? Tadi saya kesini disuruh sama Bu Taski untuk melaksanakan konseling dengan Ibu. Oh, mau konseling dengan ibu? Iya. Insya Allah ibu akan membantu mengatasi masalah yang dialami oleh Mbak Selfie. Tapi saya masih bingung Bu. Saya masih ragu untuk menceritakan dan memulai dari mana. Saya takut jika masalah ini bisa diketahui banyak orang. Menurut yang ibu tadi dengar, kamu masih bingung ya dan masih takut diketahui untuk cerita kepada ibu. Nah, di sini ibu ini mempunyai gelas. Nah, semisal gelas ini ibu suruh untuk Mbak Selfie pegang. Nah, ini pegang 1 menit. Mbak Selfie sanggup apa tidak? Sanggup Bu. Oke, sanggup ya Mbak ya? Iya Bu. Nah, semisal ibu menyuruhnya lagi untuk memegang 2 jam, bagaimana Mbak Selfie? Kuat apa enggak? Enggak sanggup lah Bu. Tangan saya bisa pegang memegang gelas selama itu. Pegel-pegel ya Mbak ya? Iya. Tapi ibu mau menyuruh lagi untuk memegang 24 jam, bagaimana? Enggak sanggup lah Bu, 2 jam saja mungkin tangan saya sudah kram. Bagaimana dengan 24 jam? Sebentar ya, istri mau pinjam sebentar. Iya. Nah, ibaratkan gelas ini kan ada airnya. Nah, menurut Mbak Selfie, gelas yang berisi air ini ibaratkan sama dengan permasalahan Mbak Selfie. Bagaimana menurut Mbak Selfie? Jadi kalau saya punya masalah, awalnya saya masih sanggup untuk memendamnya sendiri Bu. Tapi mungkin kelamaan saya tidak bisa menahannya lagi Bu. Jadi sudah paham ya Mbak Selfie ya? Paham Bu. Oke, jadi kan tadi Mbak Selfie itu bilang bahwa kalau menanggung permasalahannya, kalau awalnya Mbak Selfie masih sanggup. Namun kelama-lamaan Mbak Selfie tidak sanggup. Nah, Ibu yakin dan Ibu tahu bahwa Mbak Selfie itu sebenarnya sudah berusaha keras untuk menutupi permasalahannya. Tapi karena masalah tidak selesai-selesai, karena dipendam sendiri. Nah, Mbak Selfie saatnya untuk membutuhkan orang lain. Nah, dengan cara konseling dengan ibu, konseling individu. Bagaimana Mbak Selfie, sudah paham? Paham Bu. Ibu ingin bertanya lagi, apakah Mbak Selfie yakin untuk melaksanakan konseling individu dengan ibu? Yakin Bu. Maaf ya. Oke, nah sekarang Mbak Selfie kan tidak pertama kali ya melaksanakan konseling individu dengan ibu. Tapi ibu ingin mengingatkan kembali, mengingatkan asas-asas konseling individu. Itu ada 3. Nah, yang pertama asas kesukarelaan, di mana Mbak Selfie datang ke ruangan ibu tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan yang kedua, asas kerahasiaan, di mana Mbak Selfie harus menceritakan semua masalahnya Mbak Selfie tanpa takut diketahui oleh banyak orang. Dan yang ketiga, asas keterbukaan, di mana Mbak Selfie menceritakan semua masalahnya Mbak Selfie tanpa memalsukan cerita yang dialami oleh Mbak Selfie. Bagaimana Mbak Selfie? Paham Bu. Oke, sebelum konseling dimulai, Ibu ingin memberitahu kepada Mbak Selfie bahwa Ibu hanya itu jamnya sampai jam berapa ya? Oke, Ibu hanya memiliki waktu 45 menit saja. Apabila konseling ini tidak selesai,
bisa diselesaikan besok sepulang sekolah. Karena ibu nanti kan juga ada kegiatan yang penting, ya Mbak ya? Baik. Nah, jadi sekarang Mbak Selvi bisa meluapkan semua apa yang dirasakan oleh Mbak Selvi. Mbak Selvi bisa meluapkan dengan Ibu. Ibu akan mencoba mendengarnya. Nah, nanti setelah ini selesai, setelah Mbak Selvi selesai, kita mencari solusinya bersama-sama ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, silakan dimulai ya. Jadi ibu tahu sendiri, 1 tahun yang lalu saya ditinggal oleh kedua orang tua saya. Saya ditinggal sendirian, saya ingin bunuh diri Bu. Kakak saya pergi bersama suaminya. Saya rasa Tuhan tidak adil dan saya ingin mengakhiri hidup saya. Saya hanya ingin bunuh diri untuk saat ini. Masya Allah, sampai seperti itu Mbak. Iya Bu. Ibu dengar loh kamu ingin bunuh diri itu sampai berkali-kali ngomong. Saya tidak ingin menjalin hubungan dengan siapapun lagi Bu. Saya takut kecewa. Saya takut nanti dia akan diambil lagi. Begitu Mbak. Saya sudah tidak sanggup lagi Bu. Saya ingin bunuh diri. Tuhan tidak adil Bu. Masa depan saya hancur. Saya ingin mengakhiri hidup saya. Ya Allah Mbak Selvi. Jadi yang ibu dengar dari tadi banyak pikiran-pikiran atau keyakinan irasional seperti hidup tidak adil, Tuhan tidak adil, dan yang kedua hidup Mbak Selvi sudah hancur, masa depan sudah berakhir, dan yang terakhir Mbak Selvi tidak mau menjalin hubungan lagi dengan orang baru, takut diambil lagi sama Tuhan. Nah, sekarang Mbak Selvi tahu nggak pikiran irasional itu seperti apa? Tahu Bu. Pernah dengar istilah seperti itu? Apa itu Mbak? Irasional itu pikiran yang tidak logis atau tidak wajar Bu. Nah, betul Mbak Selvi. Iya Bu, tidak masuk akal. Ya, jadi pikiran irasional itu pikiran yang tidak logis atau tidak masuk akal. Nah, yang pikiran tersebut itu kan ada di dalam diri Mbak Selvi. Nah, pada konseling hari ini kita akan melaksanakan konseling individu dengan menggunakan strategi atau teknik RIBT. Nah, RIBT itu adalah rasional, emotif, behavior, dan terapi. Nah, dengan adanya teknik ini itu menggunakan teknik dispute kognitif. Nah, teknik dispute kognitif ini membantu Mbak Selvi untuk mengatasi menjadi pikiran yang awalnya irasional menjadi rasional. Iya. Nah, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Jadi dispute kognitif itu menggunakan kartu ABCD. Nah, ABCDE. Nah, kita akan menuliskan kartu ABC terlebih dahulu. Nah, setelah itu D dan E kita menyusun. Sebentar Mbak ya, kita carikan kartunya. Nah, di sini Ibu mempunyai 5 kartu. Nah, yang pertama A, activating event ini itu adalah Mbak Selvi menulisnya di lembar ini permasalahan yang mengawali permasalahan itu muncul. Nah, Mbak Selvi itu tulis di lembar ini ya. Bentar, itu pulpen. Ini Mbak Selvi, tulis di lembar ya Mbak Selvi ya. Baik. Sudah, tolong Ibu ingin mendengarnya, coba bacakan. Kehilangan orang tua adalah cobaan terberat dalam hidup saya. Kembali Mbak ya kartunya, pulpennya pegang Mbak Selvi dulu. Nah, jadi ini pengalaman atau peristiwa yang sangat terpukul dan tertekan ya menurutnya Mbak Selvi. Iya. Oke, baik, sekarang kita ganti kartu yang B ya Mbak ya. Yaitu kartu B adalah belief.
Nah, belief ini adalah keyakinan atau perasaan irasional yang Mbak Selvi rasakan. Tadi kan Mbak Selvi sudah bilang kan kepada Ibu, sudah menceritakan semuanya. Iya, Bu. Nah, itu bisa Mbak Selvi tulis di belakangnya, ya. Iya, Bu. Nah, ini ditulis dulu Mbak ya. Sudah. Bisa dibacakan? Hidup saya sudah hancur, Bu. Masa depan saya bukan di sini. Tuhan tidak adil. Tuhan membuat saya menderita. Saya trauma. Oke, ada banyak ya Mbak ya yang terjadi. Oke, lanjut saja ya Mbak ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kartu C ya Mbak ya. Ini consequence. Nah, kartu ini Mbak Selvi menuliskan di balik kartu. Nah, ini ya, konsekuen ini adalah sesuatu kejadian yang setelah Mbak Selvi menulis di kartu A tadi. Nah, kejadian apa yang Mbak Selvi alami? Tulis di sini ya Mbak ya. Iya, Bu. Sudah. Oke, Ibu saja ya yang baca. Pinjam ya Ibu yang membacanya. Nah, di sini Mbak Selvi menuliskan saya tidak punya semangat hidup. Nah, dan trauma menjalani hubungan dengan siapapun, takut diambil lagi sama Tuhan. Kemudian saya malas sekolah. Nah, di kartu C ini Mbak Selvi intinya malas untuk sekolah, malas seperti mengerjakan tugas, seperti itu ya Mbak ya. Iya. Oke, sudah selesai Mbak ya, kita sudah menulis di kartu A, B, C, D ini. Nah, di sini Mbak Selvi HP. Bawa, Bu. Oke, coba dikeluarkan. Sekarang Ibu coba carikan slide tentang kisah seorang kupu-kupu. Nah, mari kita nonton bersama-sama. Ya, nah, tonton. Nah, berhenti. Mana Mbak ini? Ya. Coba Mbak Selvi bacakan yang keras. Seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Tuhan memperbolehkan melewati hidup ini tanpa cobaan, hal ini akan membuat kita lemah. Kita tidak akan kuat seperti yang kita harapkan dan kita tidak akan bisa seperti kupu-kupu ini. Kan ya kepada Mbak Selvi ini HP-nya. Iya, Bu. Nah, setelah melihat kisah seekor kupu-kupu tadi, apa pendapat yang menurut Mbak Selvi? Menurut saya, mungkin cobaan itu adalah proses untuk kita menuju lebih dewasa untuk menjalani hidup. Jadi Mbak Selvi bisa menyimpulkan seperti apa? Tidak boleh putus asa, Bu. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk kita. Oke, jadi setelah ini Mbak Selvi masih berpikir kalau Tuhan itu masih tidak adil atau sudah adil? Sudah adil, Bu. Setelah melaksanakan konseling ini, saya merasa Tuhan adil dan saya merasa bersalah kepada Tuhan. Iya, merasa bersalah ya Mbak ya, karena sudah berpikir kalau Tuhan itu tidak adil. Iya. Padahal dari film pendek tadi ya Mbak ya, seekor kupu-kupu itu seperti ibaratnya itu Mbak Selvi. Nah, Tuhan tidak akan memberikan ujian dan cobaan kepada manusia melalui yang melebihi batas kemampuannya. Jadi itu semua orang itu akan mendapatkan ujian dan cobaan, cuma beda-beda tempatnya. Jadi dari kartu B tadi yang sudah Mbak Selvi tulis, yang di baliknya itu ya, itu ada benarnya atau tidak? Tidak, Bu. Sekarang lanjut ya Mbak Selvi ya.
Setelah melaksanakan kartu A, B, C, sekarang ke D. Kartu D ini adalah Disputation of Belief. Nah, di kartu D ini Mbak Selvi menuliskan tentang untuk mendebat semua pernyataan yang Mbak Selvi tulis di kartu B. Oke, Mbak Selvi tulis ya. Sudah, Bu. Oke, silahkan dibaca, Mbak. Ternyata saya masih mempunyai masa depan dan saya harus menguatkan diri untuk melewati ujian itu. Tuhan membuat saya menjadi lebih kuat. Ibu minta ya kartunya. Iya, oke. Oke, sekarang tinggal yang terakhir yaitu effective new belief. Nah, ini kartu E ini Mbak Selvi menulis pernyataan-pernyataan yang sesudah Mbak Selvi yang sudah tertanam di dalam dirinya Mbak Selvi setelah melaksanakan konseling pada ibu. Apa yang sudah tumbuh di dirinya Mbak Selvi? Kita akan tulis ya di sini. Iya, Bu. Sudah. Oke, bisa dibacakan? Saya adalah orang yang spesial karena mampu melewati ujian yang berat. Saya harus bersekolah dan meraih masa depan saya. Nah, sekarang sudah terbentuk ya dan terbangun dalam diri Mbak Selvi. Mbak Selvi mempunyai keyakinan-keyakinan yang menjadi rasional di dalam diri Mbak Selvi. Iya, Bu. Nah, jadi Mbak Selvi, Ibu harap Mbak Selvi tetap memegang keyakinan di kartu EE ini. Iya. Iya, Bu. Setelah Mbak Selvi menulis A, B, C, D ini, prosedur A, B, C, D amat ya Mbak ya, Ibu pegang. Nah, sudah selesai kan? Kira-kira apa yang Mbak Selvi lakukan setelah konseling ini? Apa yang ingin lakukan setelah ini? Saya menjadi lebih bersemangat untuk sekolah, Bu. Menjadi lebih bersemangat lagi ya untuk sekolah. Iya, Bu. Lebih semangat untuk mengerjakan tugas yang kemarin yang Iya, Bu. sempat ketinggalan. Nah, Mbak Selvi bisa menyusul ya dari teman-temannya yang sudah ketinggalan. Baik, Bu. Jadi kan ibu tahunya itu Mbak Selvi cuma bisanya nyanyi, terus mengcover lagu, diupload di YouTube gitu. Iya, Bu. Nah, Mbak Selvi kan ikut ekskul band ya Mbak ya. Iya. Nah, biar hidupnya Mbak Selvi lebih semangat, Mbak Selvi ikut lagi ya, ikut ekskul band lagi. Baik, Bu. Nah, biar Mbak Selvi lebih semangat lagi sekolahnya. Nah, tapi Ibu ingin tahu satu lagu yang Mbak Selvi cover. Besok Ibu tagih loh ya, kamu harus datang ke sini untuk memberikan tugas yang Ibu beri kepada Mbak Selvi. Tugasnya apa? Mempersembahkan lagu yang saya cover. Oke, benar, baik gitu. Ibu minta ya, ini kartunya. Sekarang bisa Mbak Selvi simpulkan konseling pada hari ini. Saya merasa lebih plong dan lebih lega, Bu. Saya merasa sudah ikhlas dan menerima kenyataan yang sudah seperti ini. Alhamdulillah ya Mbak ya, Mbak Selvi sudah plong dan lega. Nah, di sini Ibu mempunyai lembaran refleksi untuk Mbak Selvi isi. Apa sih gunanya Mbak Selvi mengisi lembaran refleksi ini? Gunanya untuk Ibu jadikan evaluasi konseling berikutnya. Mbak Selvi bersedia kan mengisi? Iya, Bu. Oke, ini ya Mbak ya. Dibawa pulang saja, dibawa ke kelas saja ya Mbak ya. Besok kamu kembali ke sini membawa surat ini, lembaran ini, sama membawa tugas yang tadi Ibu kasih. Tugasnya apa Mbak? Mempersembahkan cover lagu, Bu. Oke, jadi tugasnya ada dua ya, membawa lembaran ini lagi, dan yang kedua membawa cover yang kamu cover dari lagu yang kamu sukai. Oke, pesan Ibu jadilah kupu-kupu seperti
seperti tadi ya. Untuk menjadi pribadi yang kuat itu kupu-kupu harus melewati proses-proses masa sulitnya. Jadi Mbak Selvi harus kuat ya. Gimana rasanya kalau sudah selesai melaksanakan konseling ini? Sekarang saya merasa lebih lega dan lebih plong, Bu. Beneran? Benar, Bu. Senyum dong Mbak Selvi. Pulang ya Mbak ya. Iya. Besok kalau merasa kayak ada tadi pikiran udah kacau, gak usah merenung di kelas. Kamu langsung menemui ibu. Bu, gini, gak apa-apa sama ibu, itu selalu ada untuk Mbak Selvi. Baik, Bu. Oke, sekarang sudah jam berapa itu? Masih ada kelas ya? Untuk Iya. pelajaran. Oke, Pelajarannya siapa? sama-sama. Hati-hati ya Mbak ya. Pak Edi dia. Pak Edi tadi masuk kok. Ya, kamu bisa ke kelas sekarang. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yuk. Bisa ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.